itu mungkin 5 dekade lalu masih bisa begitu, zaman Hitler dan yang lain-lain. Begitu kemajuan informasi dan telekomunikasi luar biasa, nggak perlu geluruk. hegemoni makna itu nggak bisa terjadi lagi. Nggak bisa. Karena semua jendela-jendela kekuasaan, semua jendela-jendela rahasia sudah terbuka sampai isi celana dalam kita, sampai isi kamar tidur kita, kamar mandi kita, nggak bisa lagi. Nah, hegemoni makna itu nggak bisa dia lakukan. Lalu mereka melakukan satu upaya-upaya yang jadi konyol itulah. Yang jadi konyol itu menggunakan berbagai macam cara tadi itu, survei lah, apa dan lain-lain, untuk bisa menancapkan makna lewat satu prosedur pencitraan seperti itu kan. Yang sebenarnya konyol, yang sebenarnya manusia tahu, masyarakat tahu bahwa itu dusta. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi 4 orang yang datang ke KPU itu megang topeng, ya, sebenarnya dia nggak sadar topeng apa yang dia kenakan. Jadi kalau misalnya dia aktor, itu dia aktor yang buruk. Karena sebenarnya masyarakat tahu topeng mereka. Masyarakat tahu topeng para presiden-presiden itu ketika mereka bicara. Mereka nggak sadar. Jadi ya apa namanya? Kenapa masyarakat tahu? Karena mereka tahu dengan BlackBerry, dengan lain-lain. Semua tahu. Nggak ada lagi hegemoni makna itu. Nah, ini zaman telah membuat makna itu menyebar. Dan apa istilahnya itu emansipatorik. Terakhir, Mam, Anda tutup ya. Pertanyaan saya agak sedikit. Nanti kalau mau nambung boleh aja. Ini ketika ribut DPT, kemudian prestasi Mahkamah Konstitusi yang membolehkan KTP dipakai dan lain-lain itu, masyarakat politik kita ini sekarang bu atau bun? Wah, saya tidak punya otoritas untuk bisa sedang bu atau sedang bun gitu. Tapi saya ingin hal-hal yang teknis saja tadi yang oleh Kiki disebut sebagai hal-hal yang sifatnya manajerial. Betapapun juga sebuah pengelolaan pemerintahan itu penting ada sebuah manajemen yang baik. Nah, yang seringkali tidak nyambung adalah pada saat undang-undang diciptakan, para politisi itu membuat aturan-aturan atau guideline, itu tidak pernah berkonsultasi tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Very good. Sehingga akhirnya misalnya pergantian anggota KPU daerah. Kok bisa-bisanya KPU daerah yang diganti itu persis pada saat mereka harus mereview, ya, melakukan verifikasi partai. Kan itu luar biasa itu sulitnya. Kenapa nggak dibuat yang diperpanjang yang aja, dulu aja. gitu. Misalnya itu. Terus kemudian untuk verifikasi updating data, kenapa ini dilakukan oleh orang rekrutmen baru, ya, yang tidak disiapkan dengan anggaran yang misalnya kalau saya itu kepengin jadi anggota KPU lagi, saya minta blok 5 tahun gitu. Jadi nggak pakai tahunan. Nah, kita tahu yang namanya anggaran di Republik ini itu ada kekosongan. Januari, Februari, Maret, dan bahkan April itu kosong. Kalau itu mau diisi Januari, itu nanti harus melanggar Departemen Keuangannya. Nah, jadi ya kebrengsekan di dalam sistem manajemen seperti ini yang harus dirubah. Pada saat yang sama politisi-politisi pada saat membuat undang-undang itu harus koordinasi dengan hal-hal teknis seperti ini sehingga tidak menyulitkan. Nah, ini supaya fair, Pak, karena banyak sekali tidak sesuai dengan undang-undang, tapi undang-undangnya memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan benar. Very good. Inilah, Mas, hasil demokrasi. Kita bisa ngomong apa saja, termasuk untuk memperbaiki hal-hal yang kita perlu perbaiki. Good, alright. Jadi Pak Radar, Pak Kris, Pak Ibam, dan Pak Kiki, kita moga-moga 2014 supaya kalau siapapun yang menang itu tanpa ngasorake. Kan begitu. Jadi dia ya oke, nah, pokoknya harus begitu. Sebab kalau harus tanpa ngasorake karena bermartabat. Kalau nanti himbauannya Mas Imam, kalau yang mau menang sama kalah itu jangan punya pembawaan kesatria. Kalau pembawaan kesatria itu yang kalah harus mati. Pembawaannya harus negarawan. Negarawan. Good, alright. Jadi kan sudah diucapkan waktu JK bilang kalau kalah seperti apa. Dia mau pulang kampung, terus pendidikan gitu kan. Terus SBY kalau kalah bagaimana? Saya akan ngasih selamat. Kan itu. Tapi gimana kalau yang menang Sudra? Jadi gini. Oke, jadi yang penting gini deh ya, Pak sekalian ya. Ini menjelang, ini moga-moga saya akan tayangkan besok ya, sehingga ini menjadi timeless. Karena ini supaya 1014 itu administrasi kependudukan dimodernisir
efisien, terbuka, tidak project oriented, jangan tukaran di situ gitu ya. Jadi negarawan itu tadi itu. Jadi pemilihan presiden nanti pada 2014 itu yang presiden yang mau ngeluruk nggak usah bawa rombongan yang mematikan semua gitu loh, sampai akar-akarnya gitu. Dan kalau menang juga menjaga martabatnya kalah, kan begitu. Moga-moga besok hari kita masih melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.